Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Darsal Pratama, absen 9, kelas 12 DBIB 2, SMK Negeri 2 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang bertemakan khodok dan khodar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iman kepada khodok dan khodar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia, khodok dan khodar arti serta pengertiannya berbeda. Pengertian khodok secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang mati atau hidup. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada khodok. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayyafiyahumul liman minal ghamami wal malaikatu wa khudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangannya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian khodar. Khodar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, khodar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi.
Hadis tentang khoda dan khodar. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalamnya, menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, amal, ajal, dan jalan kehidupan, mau sengsara maupun bahagia. Hubungan khoda dan khodar juga tidak bisa dipisahkan. Khoda merupakan rencana dan khodar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 21, wa min sya'in illa indana khazza innahu ammananna iluhu ila bi khadarim ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Macam-macam takdir. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras dan mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 11 berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu bi qaumin su'an fala maraddah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Berikutnya takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal wa iza jaa ajaluhum la yastakhairun sa'ata wa la yastakdimun. Dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datangnya waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya
barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Hikmah iman kepada Qada dan Qadar. Kita dapat selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara lain yang lebih baik. Membiasakan diri untuk bersifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa menjadi lebih tenang. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan yang maha benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.